Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budian di pelajaran tema 3 subtema 2, yaitu tentang penemuan dan manfaatnya. Nah, jadi teman-teman, di subtema 2 ini kita akan belajar apa saja? Yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang penemuan-penemuan dan manfaat-manfaatnya ya. Untuk yang pertama, di perkembangan kehidupan masyarakat saat ini tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia seperti saat ini. Nah, televisi ini ditemukan oleh John Logie Baird, lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Nah, ia adalah penemu bahwa gambar hidup ini dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang kita kenal sebagai televisi. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat ya, ini adalah gambar dari John Logie Baird. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk materi berikutnya kita belajar tentang beragam informasi dari televisi. Jadi informasi apa saja yang kita peroleh di televisi. Nah, salah satunya yaitu teman-teman dapat memperoleh informasi berupa berita. Nah, dapat informasi dari berita. Selain dari berita juga dapat dari film. Film di sini berarti bukan film anak-anak atau sebagainya, yaitu kita memperoleh informasi yang berguna dari film, seperti itu ya. Selanjutnya talk show dan sinetron, dan yang terakhir adalah acara hiburan. Nah, televisi juga membawa pengaruh yang positif maupun negatif di kehidupan, terutama di dunia ilmu pengetahuan sendiri. Anak-anak dapat menambah wawasan kalian tentang pengetahuan umumnya. Jadi pengetahuan umumnya dapat bertambah wawasannya karena melihat televisi. Ini merupakan pengaruh yang positif. Selanjutnya untuk pengaruh yang negatif, teman-teman dapat memperoleh ide-ide negatif maupun ide penipuan ini tidak usah ditiru ya. Jadi untuk hal-hal yang negatif ini tidak perlu untuk ditiru. Menjual barang ilegal atau tidak diakui secara hukum. Selanjutnya yaitu pengaruh televisi, masih pengaruh televisi, yaitu pengaruh positif dan negatif di dunia pendidikan. Nah, sebagai pelajar kita mengetahui untuk televisi itu mempunyai dampak yang positif, diantaranya sebagai sarana belajar tambahan. Selanjutnya memunculkan ide-ide kreativitas atau ide yang kreatif dari teman-teman, dan mengetahui berita tentang pendidikan, perkembangan pendidikan di Indonesia terkhususnya seperti apa. Jadi bisa mengetahui melalui televisi. Untuk dampak negatifnya, karena teman-teman lama melihat televisi, jadi menjadi malas belajar, waktu belajarnya berkurang dan malas belajar, dan berpengaruh terhadap turunnya prestasi belajar teman-teman. Yaitu selanjutnya itu dapat merusak moral ya. Di rangkaian seri dan rangkaian paralel, Budian akan menjelaskan untuk rangkaian seri sendiri. Ini disusun secara sejajar ya teman-teman. Di sini Budian menggunakan sumber energi berupa batu baterai, kedua bolam lampu. Maaf belum Budian pasang bolam lampunya. Untuk seri sendiri ini disusun secara bersambung atau
sejajar. Selanjutnya untuk rangkaian yang terhubung pada seri atau rangkaian yang terhubung pada seri ini yang terhubung dengan sumber energi ini menjadi satu. Seperti ini ya rangkaiannya. Ini secara berjajar dan rangkaiannya terhubung pada sumber energi menjadi satu. Selanjutnya, jika ada satu komponen yang rusak, maka mempengaruhi komponen yang lain. Jika bohlam lampu yang satu rusak, maka bohlam keduanya juga ikut rusak. Selanjutnya untuk susunan paralel, ini disusun secara berderet ya teman-teman ya. Ini secara berderet seperti ini. Secara berderet. Maaf, kemudian pasang dulu untuk bohlam lampunya. Secara berderet di paralel, jadi tadi ada perbedaan untuk seri ini bersambung atau sejajar, kalau paralel ini berderet. Nah, rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi ini rangkaiannya sendiri. Ketika satu bohlam lampu ini rusak, maka bohlam yang kedua ini tidak ikut rusak. Jadi jika ada satu komponen yang rusak, tidak mempengaruhi komponen yang lain. Ini akan Budian coba, Budian nyalakan. Dua bohlam lampunya menyala ya teman-teman. Ini secara paralel maupun secara seri. Untuk seri tadi belum Budian coba bisa menyala atau tidak. Ini Budian praktekkan lagi. Teman-teman bisa mencobanya di rumah dengan peralatan seadanya. Untuk seri sendiri, ini akan Budian coba ya teman-teman. Ini akan Budian nyalakan, Budian hubungkan. Nah, dua bohlam lampunya menyala. Maaf, maupun jika yang satu agak redup, ini mungkin pengaruh batu baterainya yang sudah mau habis, seperti itu ya. Selanjutnya, Budian tunjukkan juga biar mempermudah teman-teman untuk seri sama ya, seperti ini, bersusun seperti tadi. Untuk paralelnya juga sama. Selanjutnya Budian akan menjelaskan penemuan jam mekanik teman-teman. Jam mekanik yang sampai sekarang menjadi jam tangan yang teman-teman pakai. Pada tahun 1430 di masyarakat Eropa sendiri ini menggunakan jam yang memakai pegas. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk di tahun 1656 ini menggunakan jam lonceng, tetapi sudah terdapat jarum penunjuk menitnya. Gambarnya seperti ini teman-teman. Untuk di tahun 1920 ada jam saku dan yang kemudian menjadi jam tangan seperti yang teman-teman gunakan sampai saat ini. Itu penemuannya dari tahun 1430 berakhir di tahun 1920 yang ditemukannya jam tangan sampai saat ini. Selanjutnya penemuan permainan sepak bola. Nah, bagi teman-teman yang suka main sepak bola, ini bisa menjadi tambahan untuk belajar. Di awal Masehi, masyarakat Mesir kuno ini sudah mengenal teknik membawa dan menendang bola dari buntalan kain linen. Selanjutnya, di pertengahan abad ke-19, yaitu tahun 1857, ini sepak bola menjadi lebih modern dan berdirilah klub bola modern, klub sepak bola. Pada tahun 1863 berdirilah Football Association atau FA. Selanjutnya si paralel penyelamat jalan. Kira-kira yang
terfikirkan oleh teman-teman apa? Si paralel penyelamat jalan. Di sini ada rangkaian berupa paralel dan berhubungan dengan penyelamat jalan. Nah, betul sekali. Ada yang tahu lampu lalu lintas itu yang menemukan siapa? Nah, pada tahun 1923, yaitu oleh Gareth Augustus Morgan, yaitu penemu lampu lalu lintas, seorang warga Amerika yang berkulit hitam, di mana latar belakang Morgan menciptakan lampu lalu lintas ini karena seringnya atau banyak kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Nah, Morgan sendiri menggunakan rangkaian paralel pada lampu lalu lintas. Nah, mengapa disebutnya si paralel penyelamat jalan? Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang kewajiban dan hak sebagai pelajar. Meskipun sebelumnya sudah dijelaskan dan menjadi tugas ya. Untuk gambar 1, kira-kira teman-teman ini merupakan gambar apa? Membuang sampah di sembarangan, berarti melanggar kewajiban yang seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Untuk nomor 2, ini sebagai pelajar seharusnya apa teman-teman? Kewajibannya yaitu belajar ya. Kewajibannya belajar, tapi ini dengan cara belajar yang tidak baik. Untuk yang ketiga ini adalah hak menjadi pelajar, yaitu mendapatkan apa teman-teman? Mendapatkan pembelajaran yang tenang, tentram, dan senang dengan teman-temannya. Jadi belajar bisa menjadi fokus seperti itu ya. Untuk kewajiban dan hak sebagai pelajar, Budian ulas sedikit ya. Kewajibannya yaitu diantaranya kewajibannya menjadi pelajar itu belajar dengan tekun, mengerjakan PR, melaksanakan piket sekolah. Kalau haknya mendapatkan ilmu, mendapatkan hak untuk belajar secara sama di sekolah, seperti itu ya. Nah, bagaimana untuk dampak jika kewajiban dan hak ini tidak terlaksana? Kira-kira ketika kewajiban dan hak ini tidak terlaksana, apa ada dampaknya? Ada dampaknya ya teman-teman, yaitu memunculkan ketidakadilan. Nah, untuk hak sendiri ketika tidak terlaksana, ketika contoh ya, seorang pelajar tidak mendapatkan pembelajaran yang sama di sekolah, padahal Bapak Ibu guru sudah memberikan pembelajaran yang sama. Ketika kewajiban teman-teman belajar, teman-teman tidak belajar. Nah, makanya teman-teman tidak mendapatkan pembelajaran yang sama, pemahaman yang sama pun tidak bisa didapat kalau teman-teman tidak belajar terlebih dahulu. Jadi antara hak dan kewajiban ini memiliki timbal balik. Seperti itu ya. Sebab hak baru bisa dituntut ketika sudah melaksanakan kewajiban. Begitu pula kewajiban. Ketika teman-teman tidak melaksanakan kewajiban, teman-teman tidak boleh menuntut hak teman-teman sebagai pelajar. Seperti itu. Selanjutnya sebagai pelajar, tadi tentunya kita itu perlu memiliki sikap yang disiplin juga ya teman-teman ya, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita. Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Sudah dijelaskan Budian tadi ya. Sekarang untuk hak dan kewajiban di rumah teman-teman. Untuk haknya teman-teman memperoleh apa? Kasih sayang dari kedua orang tua. Kewajiban teman-teman di rumah salah satunya bisa membantu pekerjaan orang tua. Nah, bertanggung jawab. Sebenarnya bertanggung jawab sendiri itu apa? Budian jelaskan ya. Bertanggung jawab sendiri itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku yang sengaja maupun tidak sengaja dan wajib menanggung segala apa yang terjadi. Seperti itu ya. Bertanggung jawab ini
juga sudah dijelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, yaitu maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Yang intinya berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut Al-Quran itu memperhatikan surat Al-Mu'minun tadi ya. Nah, ditemukan bahwa manusia ini adalah makhluk fungsional, teman-teman, dan bertanggung jawab, atau dengan kata lain, penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia tersebut meliputi tanggung jawab terhadap Allah Sang Pencipta, kepada pribadi, keluarga, masyarakat, serta bertanggung jawab terhadap alam, seperti itu ya. Nah, untuk bertanggung jawab pada kewajiban. Jadi teman-teman di sini diharapkan dapat bertanggung jawab pada kewajibannya sebagai anak. Seperti itu ya. Selanjutnya kalimat efektif. Untuk kalimat efektif sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya teman-teman. Salah satu cirinya yaitu hemat dan tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Untuk contoh yaitu yang pertama, para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, yang efektif adalah para tamunya dihilangkan satu menjadi para tamu duduk di kursi. Bisa juga paranya ini dihilangkan menjadi tamu-tamu duduk di kursi. Karena para dan tamu-tamu ini memiliki makna yang sama. Kemudian memiliki dua contoh soal, nanti bisa dicoba di rumah juga. Suasana di rumahnya sangat sepi sekali. Nah, makna yang sama di sini yaitu sangat dan sekali. Nah, contoh di nomor 1 ini dapat menjadi efektif ketika berubah menjadi suasana di rumah sangat sepi atau suasana di rumah sepi sekali. Untuk soal nomor 2, mereka bekerja demi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk kata yang bermakna sama yaitu demi dan untuk. Untuk menjawabnya bisa menjadi efektif ketika dituliskan mereka bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya, atau mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk perkembangan komputer sendiri bisa dijelaskan ya. Di depan sudah dijelaskan 500 tahun sebelum Masehi. Ini berupa alat hitung tradisional oleh Abacus. Dan di tahun 1821 ini komputer pertama kali ditemukan. Di tahun 1939 komputer listrik, teman-teman, ini dibuat. Nah, di 1971 ini ada email atau elektronik email. Surat elektronik pertama berhasil dikirim. Di tahun 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Dan di tahun 1975 ini komputer dengan harga yang terjangkau untuk rumah atau home komputer. Dan internet di tahun 1983 dengan jaringan global diciptakan, teman-teman. Tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat sampai saat ini, yaitu oleh siapa teman-teman? Oleh Charles Babbage. Oleh Charles Babbage ya. Nah, selanjutnya sejarah penemuan badminton. Ada yang suka bermain badminton, teman-teman? Sejarahnya seperti apa? Nah, kemudian akan bahas di sini. Untuk badminton sendiri ini ditemukan karena nama tempat. Nah, yaitu nama atau rumah, dia diambil dari nama rumah atau istana yaitu Badminton House di kawasan Gloucestershire, kurang lebih 200 km sebelah barat London, yaitu di Inggris, di mana sang pemilik rumah itu Duke of
Beaufort di abad ke-17. Meskipun Duke ini bukan seorang penemu badminton ya teman-teman. Jadi Duke ini menjadikan aktivitas olahraga badminton ini menjadi aktivitas biasa seperti setiap harinya. Jadi di masyarakat daerah London Inggris ini melakukan olahraga aktivitas badminton, makanya dinamakan badminton. Ini penemuannya diberi nama badminton karena atas ini ya nama rumah atau istana tadi. Selanjutnya penemuan pensil. Nah, pensil sendiri ini juga ada sejarahnya teman-teman. Di tahun 1662 di Nuremberg, Jerman, ini pertama kali pensil ditemukan. Nah, di abad ke-19 Faber-Castell dan Lyra Staedtler, ini perusahaan-perusahaan lainnya merilis atau memperbanyak produksi pensil dan sekarang menjadikan pensil sebagai alat tulis. Nah, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video dari Budian. Semoga bermanfaat. Ada sedikit yang Budian sampaikan, mungkin ada yang salah. Mohon maaf. Budian berpesan, menurut Quran Surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui, dan sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.